Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mestinya Kiai Ahmad Jamil yang memberikan tambahan khutbah sesuai dengan janji beliau. Insya Allah ada penjelasan tambahan, tapi karena ada tugas yang harus beliau sendiri kawal, insya Allah kita tagih beliau di lain waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah lama ayah pengen membangun pesantren, termasuk apa dan siapa yang ada di dalamnya, dengan fondasi landasan tauhid, fondasi landasan iman, bahwa kita bayaran iya, kita menerima bayaran iya, kalian bayar, keluarga kalian bayar, terus kemudian kami menerima dan kami kemudian amanah dengan bayaran kalian iya, bahwa ada sistem, ada manajemen iya. Tapi itu semua sedianya tidak boleh mengalahkan dan meniadakan tauhid, iman. Nanti ayat jelas. Karena nanti hilanglah keistimewaan pesantren. Ayah dulu dengan para pimpinan membangun pesantren ini asli dengan bermodalkan tauhid, iman dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kami nggak punya apa-apa, kami nggak punya siapa-siapa. Karena itu kemudian ayah kalau cerita kayak semalam bercerita tentang surah Al-Kahfi, itu banyak kenangan. Salah satu ayat yang dipakai, ingat gak? Ya, disebut dan para pimpinan di Daku. Itu ujung surah Al-Kahfi. Ya, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Jadi modal kita itu memang Allah banget.
sejarah pesantren kalian harus tahu. Dan dalam keadaan nggak kayak sekarang banyak para masyayikh, sekarang juga banyak izin Allah, alhamdulillah, berkah dari Allah, nikmat dari Allah, fadilah dari Allah, banyak network dengan rektor-rektor. Tapi anak-anak generasi pertama di rumah ayah zaman dulu semuanya ajaib loh. Masuk Mekah, ada anak tukang cuci, nyantren di ayah, ya kemudian belajar ini kuat sekali. Soal tauhidnya, soal imannya kuat sekali. Jadi ayah pengen ngomong karena dengan izin Allah ada laporan. Jadi ada trigger, ada sesuatu yang membuat ayah tuh mikir belum terlambat gitu. Kita dan pesantren kita belum terlambat untuk balik kepada Allah. Jadi jangan mengira kita yang ada di pesantren ini udah benar bertuhan Allah. Jangan mengira itu. Jangan mengira kalian, saya, kita yang udah pakai gamis, baju koko, peci haji, peci hitam, bahkan imamah, pakai kain, bersejadah, dan setiap waktu sholat udah bertuhan Allah. Belum tentu. Nanti ayah juga mau ngomong dari mana ayah merasa ada yang salah dengan pesantren kita. Mata diberi melihat, telinga diberi mendengar, akal, hati, pikiran, perasaan diberi kemudian berakal, berhati, berpikiran, berperasaan. Tapi kita mungkin tidak datang kepada Allah terhadap apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa. Ini tolong anak ayah perhatikan. Karena ini nanti jadi modal kalian rumah tangga, modal kalian punya mobil, modal kalian punya rumah, modal kalian membangun usaha, modal kalian nanti membangun pesantren, modal kalian nanti membangun anak turunan kalian di masa-masa yang akan datang. Kajian seperti ini harusnya diperbanyak. Ayah nitip kepada Kiai Saiful dan kawan-kawan semua, diperbanyak di halaqah-halaqah. Pimpinan-pimpinan lapor ke ayah, kelas 12 jarang mandi, terlambat kadang-kadang datang ke A, B, dan C. Kenapa? Karena kamar mandinya pada rusak. Apa yang ada di benak manajemen dan apa yang ada di benak kelas 12 ketika mendapati lantai tidak ada kamar mandinya, kamar mandi rusak, kamar mandi kurang, atau tidak ada fasilitas yang lain? Apa yang ada di benak manajemen dan ada di benak kalian semua para pengguna lantai itu? Yakin duit, yakin tukang, yakin bahan bangunan, yakin sekali ya. Judulnya adalah rapat, nanya keuangan ada apa enggak. Ketika tidak ada, apa yang terjadi? Oh, bayarannya kurang, sekian Ustaz, sekian ayah, 500 sekian belas sertifikat ijazah tidak diambil oleh anak-anak santri. Salah satu anak santri ada yang 80 juta. Terus ya coba aja pikir, kalau 1 juta udah 500 juta, kalau 10 juta udah 5 miliar. Nah, kalau rata-rata 100 juta berarti 50 miliar. Ambil tengah 50 juta berarti udah 25 miliar. Inilah kenapa Kiai pesantren kamar mandi banyaknya rusak, nggak beres. Kita nggak punya duit.
Itukah jawabannya pesantren Quran? Itukah jawabannya pesantren takfir? Kalau itu jawabannya, maka kalaulah rumah-rumah asrama, kamar-kamar asrama the best punya. Kamar mandi ada showernya, kamar mandi kemudian bertahtakan emas, kamar mandi bahkan ada wifi-nya, ente jongkok juga bisa browsing. Kamar mandi kemudian ada musiknya, asrama semua ada kulkasnya, lantai semuanya marmer kelas 1 dari Italia. Makan pagi, makan siang, makan sore steak semua, entar steak ayam, entar steak ikan, entar steak daging. Enggak, saya mah gamin, bego lo jadinya nanti, bodoh kalian nanti itu jadinya, blow on. Jangan begitu. Ini kesempatan sebenarnya. Belakangan disusul lagi dengan informasi anak-anak pada mau makan. Ini keprihatinan bukan kalian doang, keprihatinan saya. Apalagi saya sebagai pemimpin tertinggi, pemimpin umum dan izin Allah di Darul Quran. Terus saya mengukur saya, beneran apa saya tidak berjuang buat Darul Quran? Terus pengen ngebacain A, B, C dan D. Dulu. Allah sudah mengabarkan lagi suratul Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Yang keren bagaimana sih Ustaz? Yang keren begitu. Kelas 12 lalu beramai-ramai seperti ashabul kahfi. Wa rabbana ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna, duit bukan, rabbuna tukang bukan, rabbuna mandor bukan, rabbuna barang-barang bangunan kah bukan, tapi rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syaqqa. Ngandelin siapa santri-santri? Demi Allah. Kalaupun tidak ada Kiai Jamil, emang bisa apa juga Kiai Jamil? Kalau tidak ada Kiai Yusuf Mansur, emang bisa apa juga Kiai Yusuf Mansur? Sudah terbukti. Ternyata bukan seminggu 2 minggu, ayah minta maaf karena itu. Sudah terbukti. Kalian ngandelin siapa? Kalau kalian bilang wa rabatna ala qulubina id qumna faqulna Rabbuna jamil. Tahuilah kalian semua, nggak ada duitnya yang ini dulu. Menang gaya doang. Rabbuna Yusuf Mansur, tambah lagi itu, tambah lagi menang gaya doang. Kalau ada yang mau tahu kayak apa saya, sini duduk gantiin saya. Niscaya nggak bakal bisa tidur 7 hari malam. Kelihatannya ini kayak orang seneng ya. Dan emang kalau senang terus, tak boleh kita cerita apa-apa. Cuma kalau kalian ngandelin Jamil, Sani, Tarmizi, Yusuf Mansur, ya itu terjadi setahun kan yang bener. Kelas 12, wah berarti ini kesalahan saya. Udah kelas 12, harusnya 7 hari 7 malam kata salawatan di bibir kamar mandi. Nggak mungkin Allah nggak kirimin pasukan. Allah kirimin pasukan dengan cara-cara. Assalamualaikum teman-teman sekelas, seangkatan, siap. Kita riadohin yuk kamar mandi. Jadi kita jangan minta pakai Jamil, kita jangan minta pakai Yusuf. Orang juga nih mak,
cuma lagi diamanahin aja pimpinan kita. Kita kalau mau datang ke beliau-beliau, kita datang cuma minta doa, kita datang cuma mau nanya mau ikut khataman gak? Mau ikut sholawat gak bersama kami? Memang apa hajatnya? Kami pengen kamar mandi yang kelasnya bintang 5. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tiadakan Tuhan itu. Surah Al-Kahfi bercerita tentang Tuhan itu satu, bercerita tentang Ashabul Kahfi. Wa yaquluna thalatha rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsah sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'ah wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Yang diceritakan oleh Allah bukan soal jumlahnya yang kalian nggak tahu, tapi yang diceritakan oleh Allah ujungnya bahwa kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ngerti apa-apa, terus kita nggak punya apa-apa, kita nggak mampu apa-apa. Supaya apa? Kembali pada Allah. Dari mulai awal suratul Kahfi ceritanya tentang tauhid. Kalian nggak butuh apa-apa, kalian nggak butuh siapa-siapa, kalian nggak butuh barang, orang nggak, kalian cuma butuh Allah. Tapi kan kita harus usaha, ya. Bab usaha adalah bab adab, bab akhlak, bab ikhtiar, bukan bab Tuhan. Nah ini kita kalau nggak ada duit nggak bisa nih kamar mandi rapi-rapi. Siapa bilang? Tuhan itu duit ada Pak Ustaz, tapi tukang lagi pada penuh. Kita udah kotak tukang-tukang yang lain, ya Allah. Kalau Tuhannya tukang emang juga begitu. Kalau Tuhannya itu apa dan siapa, tapi bukan Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita kemudian tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ayo kita naik. Kalau kita Tuhannya, ayo. Bukan yang maha kuasa, yakni apa dan siapa, maka kita tidak akan punya apa-apa dan tidak bakal jadi siapa-siapa. Ayah bilang jangan sangka kalian sudah seperti ini. Tuhannya adalah Allah yang maha memberi rizki, Tuhan adalah Allah yang maha kaya, Tuhan adalah Allah yang maha besar. Belum tentu. Ini perkara hati. Ente sholat tunggang-tunggi 5 kali sehari, tapi mau makan nyarinya dapur, mau makan nyarinya tukang makanan, bukan Allah jalla-jalaluh. Ketika mau makan juga tidak bersyukur kepada Dia, maka terjadi apa yang terjadi? Lo ada duit lo bisa makan, ada makanan bisa makan, kalau nggak ada duit nggak ada. Dan benarkah orang yang ada duit ada makanan bisa makan? Belum tentu. Lagi yang kita diajarkan sebagai makhluk yang beragama bahwa ada duit pun, ada makanan pun, jangan makan kecuali itu kita niatkan sebagai ibadah, bukan peristiwa biasa. Maka ketika Darul Quran ini dibangun berdasarkan duit, yakin pertumbuhan kita akan stuck, pertumbuhan kita akan begini-begini saja dan cenderung menurun. Ayah nggak mau ini. Tentu kalimat ini jangan dijadikan hitam putih, jangan dijadikan hitam putih. Dulu ketika kita tidak ada dokter, kita ngantri ke Tuhan yang Maha Esa. Dulu ketika kita tidak ada klinik, yang kita andil ada Tuhan yang Maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Tapi begitu ada dokter, begitu ada suster, begitu ada perawat, begitu ada klinik, sakit dikit suntik, sakit dikit obat, sakit sedikit klinik, sakit sedikit antrinya di hadapan manusia, bersama manusia, tidak di hadapan Allah Rabbul Jalal. Bagus, top, baik insya Allah. Tapi apa pengaruhnya buat kalian semua? Dulu ketika Darul Quran tidak punya barisan dokter, dokternya langsung Allah Jalla Jalaluhu. Ada yang sakit tidak dibawa ke rumah sakit,
semua ngiterin yang sakit. Yang satu megang kakinya, yang satu megang dengkulnya, yang satu megang pahanya, yang satu menyentuh pinggangnya, yang satu menyentuh kemudian punggungnya, perut, yang satu memegang leher dan palanya, dan semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren kan? Ya Allah, temanku sakit, ya Allah, temanku nggak sehat, ya Allah, sembuhkan dia. Tidur. Sekarang apa yang terjadi? Orang panik terus, panas dikit panik, demam dikit panik. Di mana Tuhan itu? Jadi ayah dapat laporan, kamar mandi rusak. Ayo coba berawal dari sini. Sama Darul Quran juga begitu, sebagai guru kalian, sebagai manajemen kalian, sebagai kemudian petingginya Darul Quran, kami memimpin kalian semua. Kalau ngandelin kalian tanpa begonya lagi, tanpa bodohnya lagi, kita bisa Ustaz memperbaiki kamar-kamar mandi yang rusak, asal anak bayaran. Terus siapa yang dikejar kalau begitu judulnya? Yang belum bayar. Masalah di sebenarnya. Kita bisa Ustaz memperbaiki kamar mandi biar kemudian bagus lagi, rapi lagi. Apalagi nih besok anak-anak mau pulang kosong, bismillah kita jalan. Masih bagusnya ada bismillahnya. Ada anak ada bismillahnya. Tapi gimana kita mau bangun nih tak? Kita gimana mau benerin nih tak? Kita nggak ada duit. Tukang juga kalau nggak dipesan dari sekarang udah pada kerja di tempat yang lain. Dan seminggu sebelum lebaran pasti udah pada pulang. Halah, kita selalu zikir habis sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Gitu kan? Lahul mulku. Terus. Coba dong bunyiin dong, itu zikirnya dibunyiin dong. Oh my Lord, my God, oh ya Allah Almighty, you can do anything. No, bukan you can do anything to kita. No, I cannot. Tapi kita bilang sama Allah, kita afirmasi dengan zikir ini setiap sholat loh. Setiap habis sholat ada ngomong, saya ngomong, wa huwa ala kulli syai'in qadir. No. Nggak ada saya, nggak ada kami, engkau dan kau itu siapa? Ala kulli syai'in qadir. Allah can do everything. Allah can do everything. Kamar mandi tuh berapa sih yang rusak? Jangan kan satu kamar mandi, seluruh kamar mandi di seluruh muka bumi ini. Bisa nggak Allah benerin? Bisa bos, lautan bisa Allah belah, gunung bisa Allah pindahin. Nggak ada air dijadiin air tuh. Putra Ibrahim. Kerajaan yang hancur, kerajaan Sulaiman dibangun kembali Allah, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Itu semua menunjukkan kepada dia kekuasaan, menunjukkan kepada kita kekuasaan dia. Kita nggak marah ya. Udah mah cuma lapor ke Mudabbir kan. Mudabbir, kamar mandi rusak. Oke. Human. Itu manajemen. Anda lapor ke Mudabbir. Mudabbir dieskalasi sama dia. Lapor ke atas, lapor ke atas, lapor ke atas, lapor ke atas. Nah, kalau ke atas mentok emang kagak ada duit, itu lapor ke siapa lu? Gebleknya, udah tahu pada kagak ada duit, kagak mau lapor sama yang paling atas. Ya udah, jadi apa? Dari orang payah. Apa yang payah? Yang payah itu orang-orangnya tidak Quran. Sembarangan lu bilang kalau Quran nggak benar. Tadi ayat bilang, bagaimana kita dikasih panca indera, kemudian kita balikan kepada Allah. Kita melihat kan ada yang jelek, ada yang rusak, ada yang nggak bagus. Masa nggak balikin kepada Allah? Kok balikin ke Mudabbir, ke wali kelas, wali asrama, bisa apa dia? Ayah mengingatkan tentang the beauty-nya Darul Quran, the beauty of iman. Kita punya Allah. Belum selesai kamar mandi disusul dengan sebuah kenyataan. Yang kenyataan ini bukan pahit, kenyataan ini manis. Yang bilang pahit adalah setan. Kalau ayat cerita kenyataan ini bisa jadi ini kenyataan jelek, padahal sesungguhnya kenyataan adalah
bagus, karena yang jelek itu bilang adalah setan. Setan yang bilang itu jelek. Kenyataan ini adalah kenyataan yang payah. Tapi kalau kita bawa bicara tentang iman, kenyataan ini adalah kenyataan yang hebat sekali. Apa? Tiba-tiba ada laporan ke ayah. Kiai di videoin dapur, videoin dapur. Itu ada, Masya Allah, dia datang ya Pak William, Bu Juli, maaf ya lagi ngasih anak-anak dulu, santai toh? Ini ketuanya ya, Pak William sama Bu Juli. Bu Juli ini ahli robotika, Pak William ini ahli entrepreneur, profesor beliau. Udah, ntar kita kenalan. Tapi ini menarik. Izin Pak William, Bu Juli izin. Jadi ayah pengen kita kembali ke urusan iman. Ayah selalu bilang, ayah nggak pernah ngebagiin gedung, ayah nggak pernah ngebagiin alat. Ayah nggak pernah ngebanggain sarana dan prasarana. Yang ayah banggain adalah iman. Titipin anak-anak kalian sama saya dalam keadaan belum beriman, payah imannya, kecil imannya, saya pulang jadi orang beriman. Ini mahal. Rata-rata para nabi itu membangun dengan suara. Para nabi itu rata-rata membangun dengan ibadahnya. Para nabi itu membangun kemudian dengan doanya, dipimpin oleh Allah SWT langsung, dan hasilnya amazing. Misal perahu yang dibangun oleh Nabiullah Nuh, apa iya ada mesinnya? Di mana tempat penyimpanan makanannya? Dan bagaimana cerita navigasinya? Tapi hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Inna Rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh kemudian bisa melewati badai yang ombaknya segede gunung, dan bukan cuma segede gunung, tapi bergunung-gunung, maujun kal jibal. Ayah kalau cerita bab yang satu tadi udah kamar mandi, sekarang bab apa? Bab dapur disut. Lapor kaya. Nih, Kiai, dapur kosong, anak-anak pada nggak makan di dapur. Oh, ini masalah nih kalau ayah sampaikan, kesannya kayak dalam Quran emang miskin. Dan benar miskin? No. Miskin itu hanya terjadi kalau kita kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab video itu jadi begini judulnya. Nih, nggak ada persediaan apa-apa, nggak ada daging, nggak ada ikan, ada telur mulu. Anak-anak pada nggak makan di dapur, sebab telur lagi. Betul betul. Kalau betul, kenapa nggak pada berdoa sama Allah? Itu dia pertanyaan. Ustaz, ini kan udah bayar. Makin Anda merasa bayar, makin masalah lagi. Yes. Kenapa kita nggak beriado di dapur? Dudukin aja di dapur, khataman di situ. Pengen tahu 7 hari 7 malam kita khataman di dapur. Apa yang terjadi di dapur itu? Itu loh maksud ayat kita kembali pada masa-masa di mana kita nggak punya apa-apa. Begitu kita berdoa, dokter yang datang. Begitu kita ada duit bisa meng-hire dokter dan kita bertanggung jawab atas dokter itu, dokter cuma dua. Ini apaan sih? Tentu dokter yang asli harus ada, tapi ketika kita punya dokter, kok awalnya jadi nggak ada. Ini jadi masalah. Sampai sini paham, nak? Dan tentu saja ini bukan buat kalian saja, buat kami, khususnya buat saya. Dan yang terjadi apa sih setelah saya mulai mendapatkan berita itu? Iseng kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya daging, segala daging.
Lah, tiba-tiba datang orang ke rumah ayah. Belum selesai sih, baru pembicaraan. Perlu berapa sih daging? Dia bilang, bisa tahu. Terus ayah nanya, ini apaan nih? Ini bisnis apa gimana nih? Ya ada ide gitu kira-kira. Ada ide kerja sama ayah masuk pesantren-pesantren. Terus nanti beliau bisa memberi ayah daging buat kalian semua. Maka dia pengen tahu berapa sih, berapa kilo. Terus ayah cari tahu kan ke teman-teman. Nah kebutuhannya kata Murdi, kata Kiai Murdi, kira-kira ya 100-200 kilo untuk di pesantren Darul Quran Putra, 50-100 kilo setiap minggu untuk pesantren Darul Quran Putri, yang kurang lebih kalau Muhammad 300 kilo. Lihat ya, ayah doa sendirian, gatel gitu, pengen memimpin kalian semua doa di dapur. Ayo coba angkat tangannya. Ya Allah, boleh nggak sih bosen telur mulu, tapi jangan samain sama Bani Israel. Sampai pengen makan daging ya Allah, pengen makan ikan ya Allah. Lihat apa ini kurus-kurus ini. Pengen minum susu ya Allah. Bukannya daging sama susu ini punyamu ya Allah. Minta ya Allah. Bukan cuma buat kami ya Allah, tapi buat semua anak seluruh dunia ya Allah. Ini begitu sederhana. Sederhana nggak? Sederhana. Sebagai penutup, nanti kita berseri. Ayo menerima tamu dulu. Tapi coba sih, mana Osdaku, mana Osdaku? Osdaku mana? Oke, nanti Osdaku ngobrol sama ayah ya. Habis ini Osdaku ngobrol sama ayah. Habis ini si ayah mau jalan. Besok pagi deh. Besok pagi Osdaku ngobrol sama ayah sambil ngeteh-ngeteh begitu. Mukanya udah suzon aja. Kan setengah 4 juga pagi. Oh. Ya, boleh nanti nyaur bareng sama ayah. Ya, kita ngobrol. Apa sih yang kalian pengenin? Kalian pengen kolam renang, kalian pengen futsal, kalian pengen kemudian sarana ini, sarana itu. Udahlah, ini pesantren bukan punya Jamil, ini pesantren bukan punya Sukmansur. Bukan, ini pesantren milik Allah. Dan kenapa kalian harus bayar? Bukan karena kalian itu bayar, bukan karena bersedekah buat anak-anak yang lain. Itu harus dicatat. Banyak orang ke tanah suci pakai duitnya, itu pada dapat kamar, pada dapat makan. Lu sombong sih lu, pergi ke tanah suci pakai duit. Saya kan udah bayar, pakai dibilang udah bayar, pakai kamar pakai aja terus. Bahkan tidak sedikit yang koper yang dihilangin mau betul lah. Baru nyampe bandara nih, koper hilang. Baru di ujungnya dia nangis-nangis sama Allah. Habis nangis koper datang. Maju, kopernya ketemu, udah pulang. Nih, nanti Ida atau Osdaku ngobrol sama di mana yang menjadi keluhan kalian, tulis. Tapi tulisan itu bawa kepada Allah. Ayah masih tahu dari sekarang, seperti ayah adalah Yakub. Ayah mau kasih tahu sekarang seperti ayah adalah Yakub. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha
Ayah Yusuf Mansur ini hari-hari pertama menikah, Pak William, Bu Yuli mungkin masih ingat cerita ketika di bawah pohon jangla. Pertama kali ketika teman-teman datang ke pohon jangla, ayah bercerita. Dan sampai sekarang saya nggak mau nih. Saya udah kaya belum? Insya Allah bukan cuma kaya raya. Tapi tetap nggak mau ngandelin duit. Lo ngandelin duit mah suek. Sial. Kenapa? Karena kata Allah udah bilang, kalau kalian berharap pada selainku, berlindung pada selainku, kalian bersandar pada selainku, apa-apa yang kalian itu berlindung, bersandar, bergantung, berharap, itu yang bilangin sama Allah. Kalau saya kemudian berdasarkan duit, itu bilangin malah mau nggak mau. Mana muka kalian coba lihatin, biar saya lihat mukanya mana mukanya. Ayah bilang sama Bunda Maimunah, Dek, mau tempat tidur yang bagus gak? Mau. Dari mana? Ayah bilang, dari Allah. Nanti sore kakak pulang lagi cepat, kita baca Waqiah. Malam sebelum tidur kita baca Al-Mulk. Kita minta sama Allah tempat tidur. Apakah Yusuf Mansur saat itu tidak berusaha? Usahanya Yusuf Mansur dia seperti biasa aja. Ya kalau melakukan A, yang melakukan A, melakukan B, yang melakukan B. Tapi soal kebutuhan dan keperluan tidak ada di jalan A, di jalan B. Cuma ada satu di jalan Allah. Layak kok guru ngajinya istri saya dapat duit dan dia belum ngasih hadiah kepada muridnya. Dikasihlah hadiah itu, ingat aja ya, izin Allah dan cerita. Dikasih hadiah apa coba? Tempat tidur. Dulu satu set harganya 500.000 rupiah tahun 1999. Ayah bilang sama Bunda Maimunah, mau keliling dunia enggak? Mau. Dia ketawa. Sebagai gadis kampung, sekarang di Ketapang juga kalau mau ke Jakarta, nyebutnya Jakarta. Kesana ke Jakarta tuh jauh gitu. Mau kemana Pak Haji? Ke Jakarta. Istri saya tuh gak pernah ngeliat Jakarta. Dulu menikah sama ayah umur 14 tahun. Terus ketika ayah sampaikan mau ke luar negeri enggak? Mau, bingung dia. Jakarta aja belum pernah ke luar negeri. Tapi doa-doa kami udah dimulai. Ya Allah luar negeri. Akhirnya kemana aja nyampe sampai bosen. Ini ada cerita nih buat kalian, sepantar kalian. Ceritanya bukan cerita kami orang-orang tua, tapi cerita anak kecil, anak remaja. Dan di sini ayat menyampaikan, Allah kuasa kepada yang tua, Allah kuasa kepada yang muda, Allah kuasa kepada yang gede, Allah kuasa kepada yang kecil. Jadi ini orang tua udah ngalamin pengalaman iman, pengalaman tauhid, pengen makan apa aja minta sama Allah. Tapi bukan berarti nggak kerja lah ya, dia tetap kerja. Dan hebatnya ngikutin ayat, hasil kerjaan buat orang, karena buat dia mah tidak minta sama Allah. Dia udah berhasil, pengen anaknya berhasil seperti Yakub kepada anaknya. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jangan sampai ayatnya bertuhan Allah anaknya enggak. Datanglah satu kesempatan. Dengerin ceritanya. Ini harus nancep ceritanya kepada kalian semua. Kalian harus mampu menceritakan kisah ini. Oke? Bisa? Ada anak lapor ke ayahnya, ayah mau ada studi banding, mau ada jalan-jalan. Ayahnya ngomong gini, terus dia minta duit.
Berapa duit? 27.000. Si ayah ngikutin Yusuf Mansur. Ini orang gak pernah ketemu sama Yusuf Mansur. Ini orang gak pernah tinggal sama Yusuf Mansur. Ini orang gak pernah sholat bareng sama Yusuf Mansur. Tapi imannya lebih gede daripada Yusuf Mansur. Kalian harusnya lebih dari itu. Tapi bukan kesalahan mereka, tetap kesalahan saya. Makanya hari ini kita mulai lagi nih pelajaran-pelajaran tauhid kayak begini. Coba lihat tuh gedung di Janggang itu, bertahun-tahun gak selesai-selesai, gatal saya. Apa ini kalau Tuhan ini maha kaya? Kalau duit lagi, ya udah sampai tahun jemput juga gak jadi. Ini anak bilang, apa bilangnya tadi? Apa bilangnya? Mau jalan, studi, banding. Ayahnya nanya apa sama dia? Terus anaknya bilang apa? Ya minta duit. Ayahnya enteng nanya, berapa? Dijawab berapa? 27.000. Ayatnya tadi kita udah baca. Temu Allah SWT. Terus punya amal soleh. Ayahnya ngomong gini pun, yes. Ya udah, entar kasar bareng ayah. Kita minta sama Allah. Cakep gak? Cakep gak? Anaknya mikir gak? Minta sama Allah sih 27.000 doang aja, tinggal ngasih aja. Tapi ayahnya gak mau. Ayahnya pengen jadi Yusuf Mansur. Tuhannya bukan duit, Tuhannya Allah. Mana bapaknya? Ikutin aja. Ada duit bisa pergi nggak? Nah, mana suaranya? Ada duit bisa pergi nggak? Belum tentu. Nggak ada duit nggak bisa pergi. Belum tentu. Yang punya duit belum tentu pergi. Yang nggak punya duit belum tentu nggak pergi. Inilah yang diajarkan sang ayah kepada sang anak. Inilah tugas risalah kenabian. Innama ilahukum ilahun wahid. Si anak datang nih ke masjid pada ayahnya sholat asar. Yang lain pulang, dia maju ke mimbar. Terus dia berdoa, ya Allah, anak saya tadi lapor ke saya ingin jalan-jalan hari Sabtu, butuh duit 25.000, 27.000. Ya Allah, habis ini saya nyuruh dia langsung minta kepadamu, ya Allah. Amin. Sederhana, nggak pakai hakaman, nggak pakai hadrohan, nggak pakai wakilahan ar-Rahman, nggak pakai. Kalian mah ujung-ujungnya aja kayak wali bener loh. Aja juga masya Allah nih gamis ya Allah Akbar. Oh, nih anak beranak, terus anaknya dicolek. Ayo sana ngomong mawar. Terus anaknya nanya, ngomong apaan? Ya yang kayak tadi kamu bilang sama ayah. Oh, terus dia doa, ya Allah, Bapak pelit amat. 25.000 aja suruh minta sama engkau ya Allah. Terus bapaknya bilang, kalau nggak biasa nanti bapak mati minta sama siapa? Anaknya dengan enteng jawab, sama bapak baru lah. Kalau bapak mati lu minta sama siapa? Katanya sama emak. Lah kalau emak mati sama siapa? Diem tuan. Sudah sekarang kamu latihan belajar minta Allah, dan itu hari Rabu. Malam bapaknya masuk kamar dia. Nah, iya pak. Jadi nggak jalan-jalan hari Sabtu? Jadi si bapak duduk di samping tempat tidur anaknya. Ya Allah, gitu. Yusuf masuk dari TV gitu. Sampai sekarang masih begini. Ya Allah, anaknya ikutin. Ya Allah,
Ini anak saya butuh 27.000, anak saya butuh 27.000 ya Allah. Bentar lagi kami akan sholat 2 rakaat menjelang tidur. Minta ya 27.000. Gitu. Anaknya sumut-sumut tuh. Ini namanya bocah kan. Disuruh sholat isya. Udah kok sholat lagi. Dia sholat. Terus anak beranak doa lagi 27.000. Dan diulang lagi Kamisnya. Terus satu hari yang itu diulang lagi malam Jumatnya. Hari Jumat ayahnya ngasih duit 25.000. Ayahnya ngasih duit 27.000 mak. Berapa? Nih nak, duit 27.000. Seneng kan ya nak? Doanya dari hari apa? Rabu. Terus Kamis, Jumat pagi dikasih duit. Doa udah dikabul belum? Doa udah dikabul belum? Tapi omongan ayahnya begini, ini duit bukan buat kamu. Mikir sana. Lah, buat siapa? Kamu tanya di sekolahan siapa anak yang belum bayar, kasih sama dia. Anaknya melotot, saya yang belum bayar. Ayo kita ikutin lagi, ikutin omongan ayah, ikutin omongan ayah. Kamu udah minta anak sama Allah, ayo. Kamu pasti dibayarin Allah. Tapi kamu harus yakin bayaran ini buat yang lain. Dan dia datang ke sekolah, dia majulah ke gurunya, ke wali kelasnya. Bu, di kelas ini siapa yang belum bayaran? Ibu gurunya ketawa. Kamu deh. Cuman saya yang belum bayaran. Iya cuman kamu. Pesannya bapak saya, ini ada duit bu 27.000. Tapi katanya buat yang belum bayar. Gurunya ngomong begini, kok bisa kamu belum bayar? Bayarin orang lain. Dan disinilah ayah kalian diserang semua. Masuk. Bukan utamain keluarga atau orang lain dulu. Si anak jawab begini, kata ayah saya, yang bayarin saya adalah Allah. Ibu gurunya terkejut. Terus dia bilang, ada anak kelas lain boleh buat dia bayarannya? Boleh. Dikasihlah ke anak sih. Pulang nih, lapor kan? Ayah, udah dikasih itu duitnya buat anak orang lain. Terus saya bagaimana? Nah, kamu udah bilang sama Allah, Allah pasti dengar. Nah, kamu udah bilang sama Allah, Allah pasti jawab. Nah, tunggu besok apa yang Allah akan lakukan. Istrinya nolek, jangan keras-keras sama anak. Kasihan sama anak, masih kecil udah belajar kayak Yusuf Mansur. Iya kalau kejadian, kalau enggak tapi gila. Nggak bakalan, si ayah biarin aja. Terus besok paginya si anak malas-malasan bangun. Besok paginya gimana? Si anak malas. Kenapa malas-malasan? Karena belum bayar. Terus si bapak ngomong, ayo nak sekarang terakhir kita berdoa kepada Allah. Habis itu kamu jalan. Jalan kemana? Ya ke sekolah. Ya kan saya belum bayaran. Berarti nggak percaya sama Allah. Percayalah sama Allah. Nah kalau percaya sama Allah, kamu tetap jalan. Ya tapi kalau nanti saya disuruh pulang karena belum bayaran, ya pulang aja bego. Susah amat jadi orang. Kalau emang kamu nggak bisa pergi karena belum bayaran, pulang aja. Karena kamu nggak bisa pergi bukan karena kamu nggak bisa bayaran, tapi karena Allah akan mengabulkan yang lebih gede buat kamu. Jadi kamu pulang aja. Nah, sekarang sholat duha, habis sholat duha kamu jalan. Sebelum nemuin siapapun kamu sholat di musola. Bilang sama Allah, inilah detik-detik terakhir.
Habis itu tunggu apa yang terjadi. Nanti kalau kamu pergi tetap berdoa, kamu nggak pergi pun tetap berdoa. Paham kamu? Paham ya? Pergi. Ini ceritanya mantap ini. Dia masuk musola, terus dia bilang sama Allah, ya Allah bingung, gimana ini? Nggak tahu nggak? Amin. Terus di absen satu-satu nih, Fulan, masuk bis sesuai dengan nomor kelasnya. Bis 1, bis 2, bis 3, bis 4, bis 5 sampai 9. Secara manusia, dia bayar apa enggak? Enggak. Kalau enggak secara manusia, berarti bisa pergi enggak? Enggak. Tapi Allah belum tentu. Udah nih tinggal berangkat doang, dia manyun gitu. Aduh, bapak salah ngaji. Bapak ngaji mau Yusuf nggak benar. Tapi hatinya berbunga. Begitu udah kelihatan mau jalan, dia nyender begitu, miring-miring begitu. Ada satu anak yang kemudian turun. Ada satu anak turun. Anak ini anak yang dibayarin dia. Turun dari bis. Makasih ya, saya jadi pergi jalan duluan ya. Mantap. Nusuk mana dia tuh? Makasih ya. Saya dibayarin, saya jalan dulu. Nanti bayar amat. Assalamualaikum. Gua tonjok loh. Mulai nih air mata mulai netes nih Kul. Jis, mulai netes banget. Pahit amat. Kopi pahit tapi hidup lebih pahit. Nah, dia serahkan kepada Allah, kata Bapak jangan nangis, serahkan sama Allah. Kalau emang gak jalan, itu kehendak Allah. Siap. Ternyata, ketua kelasnya dulu. Oh, perhatian orangnya, humble orangnya, selalu membela kelasnya. Terus dia nanya, kamu nggak naik mobil? Ya, kamu kan tahu saya belum bayar. Oh, yaudah, jaga sekolahnya. Jangan, kirain mau diajak suruh jaga sekolahan. Terus begini, bus 1 pergi, tinggal berapa? Tinggal 8. Bus 1 pergi tinggal berapa? 7. Bus 1 pergi tinggal berapa? 6, terus 5, terus 4, terus 3, terus 2, terus 1. Hilang kata bis. Tertinggal dia sendiri bersama Allah. Dia ingat pesan bapaknya. Kalau udah pada puncaknya nanti, masuklah nak kamu musola sekolah dan kamu berdoa lagi kepada Allah. Dan hari itulah dia belajar nangis. Nah, sesungguhnya tangisan yang kadang-kadang baru seumur Yusuf Mansur, seumur Pak William, seumur Mbak Juli, itulah dia baru menangis. Tapi dia belajar menangis dari kecil. Masuk ke musola, asli nangis. Ini amat hidup saya cuma udah masalah. Orang udah cukup nangisnya, diingat pesan bapaknya. Kalau nggak pergi juga lu pulang. Ya sudah, selesai dia keluar. Itu keluar ke halaman sekolah, datang satu mobil Alphard Gold. Emang boleh pelek begitu? Keluar mobil, datang mobil apa? Ya, kalau di sinetron begitu modelnya. Nah, kebuka dulu pintunya kan, habis itu sepatunya dulu. Nah, turun nih satu anak temen dia juga beda kelas. Turun nih mamanya yang ibunya nih orang, selamat selimut, terus nanya sama dia. Pertanyaannya malas banget dia itu jawab. Kamu ini disuruh jaga sekolah lagi. Kok kamu nggak jalan? Kok kamu nggak pergi? Kamu ketinggalannya? Gitu. Males nih jawabnya. Males tadi nggak siap sama jawaban yang berikut. Daripada ngomong
tiba-tiba mamanya tuh menggorok begini, kamu mau jalan, kamu mau pergi, kak, ajak aja teman kamu, ayo mama antar. Oh, ayo ikutin 27.000 naik bus, kuenya lontong, pakai doa, tawakal, pakai sedekah, berserah diri, naik Alphard bos, asik, naik yang Alphard, dia pencet di jengkang, ke belakang, dia ketawa, kok dia ketawa? Ini temennya bilang, orang miskin ya. Orang miskin ya. Orang miskin ketawa. Kamu ketawa kenapa? Iya saya ngebayangin ayah saya hebat banget. Allah Akbar. Yusuf Mansur bener banget. Yang pakai duit di bus itu pakai kipas angin. Ya Allah saya 27.000. Oh ya Allah. Ya, terus kata temannya ini, benerin dulu kursinya. Hah? Masuk kilometer sekian, masuk rest area. Masuk rest area. Yang naik bus rest area nggak bakalan kencing ditahan. Betul nggak? Kencing ditahan. Iya kalau busnya itu ada toiletnya. Kalau bus cuma kebor aja mah nggak ada itu. Allah apa di rest area. Si tante nanya, kamu mau beli apa ambil aja, tante yang bayar. 27.000. Tante boleh ambil apa aja? Boleh, terserah. Kak, temenin. Apa cuma tuh coklat, apa cuma doang? 2 kantong terus di bawah. Apa lagi? Dia naik bus 1 kantong buat dia, 1 kantong buat temennya. Allahu Akbar. Dia nih tadi ditinggal tidak ada dalena. Dia nih ketika ditinggal sama bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 didadahin gak? Didadahin kok sakit gak? Sakit dada gini, kurang ajar memang tuh teman-teman. Woi berjalan terus, terus. Guru-gurunya udah juga. Atau kejadian kok di depan tantenya ngomong gini. Mamanya teman, itu bukan rombongan bus kamu tuh sekolah. Oh iya betul tuh. Balap. Dibalap itu dari kiri ya kan? Hah? Dia buka itu kacanya. Terus teman-teman 1 bus, 2 bus, 3 bus, semua pada kocennya. Kebayang? Rugi kalau nggak mau bos. Terus sampainya dia duluan. Kemudian kata si mama ini, tante ini ngomong begini, Kak, ini buat kamu, pegang. Dan ini buat kamu semua. Duit deh bos, 300.000. Nun jauh di sana bapak ibunya panjang matanya. Ini anak nggak balik, biasanya kalau balik jam 9, ya kan? Kan kalau nggak pergi jam 9 udah balik kok. Tapi nyampe siang, sampai sore. Oh, kata si ayah, berarti Allah udah memberangkatkan dia. Ibunya enggak dia ngambek nih nggak pulang. Enggak, insya Allah ini berangkat. Allah, dan teman-temannya nyalamin dia. Bisa pergi juga ya. Parah. Doa dari bos, doa dari Kamis, doa dari Jumat. Alhamdulillah. Ayo sekarang nanti ngobrol Maya. Masih ada waktu nih bulan puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita riadoin itu kamar mandi, kita riadoin dapur. Apalah kita mau riadoin, kita riadoin. Insya Allah mudah-mudahan dapat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Hadirkan, tanamkan iman ya Allah di hati kami, di dada kami, di akal kami, di hati kami, di perasaan kami, di niat kami, di ikhtiar kami, di keseharian kami. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan hiasan buat kami ya Allah. Fakarihin aku fa'usuqul isyan wa ja'alan ar-rasyidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo pengen kenali dulu Prof. William. Prof. William sini ke depan, Bu Juli. Ini kasih kajian. Insyaallah kalian semua jadi profesor, amin. Profesor di bidang ekonomi, profesor di bidang filsafat, profesor di bidang robotik. Nih, depan. Kita kenalan dikit sama beliau. Terima kasih. Insya Allah nanti anak-anak kita ada yang memenangkan robotik internasional. Pak William, Prof. Sapa dulu anak. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Dari kami, saya William ya, teman dan juga sebenarnya Ustaz. Karena saya lihat bagaimana tausiahnya luar biasa ya. Dan secara pribadi juga saya lihat semua ini bisa melihat contoh nyata, bukan hanya ucapan. Karena Ustaz Yusman saya lihat ucapan itu lebih banyak bicara daripada kita ngomong. Kemarin ketika ada yang susah, ada yang problem, itu ceritanya banyak. Tidak lewat mulut, tapi dari air mata. Apa yang Ustaz ngomong benar semuanya. Kalau Anda tidak bisa ngomong, itu waktunya air mata Anda yang bicara. Air mata kita lebih banyak dipahami oleh Tuhan. Jangan pada manusia. Ya, saya dapat berkat banyak sekali pada saat-saat ini dari teman-teman seperti Ustaz Yusuf. Ya, beliau ketika kami Medan tidak menyangka ya ketika itu kami berdua supir saja lagi nyetir capek dipijit Pak Ustaz. Saya masih ingat tuh, saya videoin. Terus saya tanya supirnya, Anda tahu nggak siapa yang pijit? Dia nggak tahu dong, nggak dia nengok. Astaga, dia hampir kaget dia. Ustaz Mansur yang pijitin. Jadi saya rasa bagaimana juga apa yang dikatakan Ustaz Mansur ya, beliau ini lakukan dari bawah. Artinya menjadi contoh yang sungguh gampang dilihat oleh kita semua. Terima kasih, saya hanya sampaikan itu saja. Anda beruntung sekali punya ayah seperti Ustaz Mansur. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Selamat siang semuanya adik-adik. Ini juga ayah saya. Satu hal yang saya anak juga ya, bangga sama ayah itu humble. Salah satu rahasia hidup adalah rendah hati. Ya, saya kenal Ustaz ayah ini sudah dari 2016, 8 tahun. Ya, dan tidak ada satu kali pun ayah sombong, itu tidak ada. Dalam segala hidup kita bisa turun naik, ada masalah tidak ada masalah. Tapi satu hal kita harus rendah hati dan setia kepada siapa? Mungkin sekarang ini kepada negara dan bangsa kita itu nomor satu. Allah udah pasti itu jangan dilewatin ya. Jadi oh iya, satu hal nih yang sebelum menutup ya pasti udah 2 jam ya sama si ayah. Biasanya kan sholat Jumat yang saya tahu sejam setengah ya, hari ini udah 2 jam setengah ya. Udah penutup saya 1 jam di sana, luar biasa. Luar biasa. Indonesia merdeka berapa tahun lagi? Indonesia merdeka berapa tahun lagi? 100 tahun Indonesia maksudnya berapa tahun lagi? 23?
yang SD ya, itu 23 tahun lagi usia kalian mungkin 30, yuk membangun Indonesia. Ini ustadznya, ayah kita sudah luar biasa membangun sekolah, membangun ceramah 2 jam setengah di sini, nggak itu makan waktu lumayan ya, tapi biar ada faedahnya kalian jadi anak yang membangun Indonesia. Oke, tadi ayah berkata bisa keliling Indonesia, keliling dunia. Ayo berkeliling Indonesia dan membangun Indonesia. Jangan kenapa saya berkata demikian? Waktu ke Papua atau waktu ke Nusa Tenggara, jalanan rusak. Kadang-kadang kita komplain, kenapa jalanannya rusak? Kenapa? Karena susah mengambil insinyur dari Jakarta pindah ke Nusa Tenggara itu mahal, susah, berat, dan nggak mungkin. Di Jakarta aja kurang. Kita masih mengimpor dari luar negeri. Jadi benar-benar berdoa di saat ini. Ayah, ketum, dan saya juga semua yang di sini ya, benar-benar berdoa. 23 tahun lagi dari Daku, dari pesantren ini membangun Indonesia. Bayangin ini beratusan orang ya. Cuma itu mengapa saya laksanakan robotik ya. Robotik itu mengajarkan kalau di luar negeri anak 2 tahun setengah sudah pintar sains, sudah menyukai sains. Ya, anak Indonesia memang belum diwajibkan sekolah pada waktu TK, tapi saya berdoa ya Indonesia maju segera. After COVID ini kita sama-sama terbang dengan negara lain. Indonesia tidak kalah ya, tidak kalah. Terima kasih semuanya, semangat. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Maafin ayah, mudah-mudahan ini jadi modal kalian sampai nanti akhir hayat kalian, bukan cuma di Indonesia. Kita ucapin terima kasih Pak William, makasih Bu Yuli.